Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sapna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Mind it's not everything, but everything is come from mind. So, manage your mind. Baik pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita tentang masalah bagaimana menemukan kedamaian batin. Tentunya pemirsa mungkin masih merasa belum tenang, belum damai di dalam kehidupan ini. Apa sih sebenarnya, ada nggak sih jalan keluarnya? Ya, kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Biku yang mulia, Biku Dhamma Wicayo Mahathera. Apa kabar, Bante? Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama-sama. Bersama-sama kita juga mengagungkan beliau yang maha suci, maha sempurna di dalam batin dan pikiran kita bersama-sama. Semoga damai dan bahagia menjadi milik kita bersama. Iya, Bante, kan seringkali Bante itu ngendikan tentang kedamaian, tentang kebahagiaan seperti itu. Tapi banyak ketika saya tanya pada orang-orang ya, apa sih sebenarnya tujuan hidupmu? Mereka bingung gitu, Bante. Bingung gitu mau jawab apa gitu, nggak langsung gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa sih pengertian dari kedamaian batin itu? Sesungguhnya begini ya, manusia ini harus ada keberanian untuk membaca semua agama itu tujuannya kemana, tujuan kemana, tujuan kemana. Akhirnya kalau dari Sang Buddha itu, Sang Buddha sudah mengatakan semua makhluk itu mencari kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu berada di dalam pikiran yang damai, yang tidak ada masalah apapun di dalam pikiran kita. Itulah sesungguhnya kebahagiaan yang nyata. Tapi manusia tidak senang, loh kok nggak ada apa-apa ya toh. Jadi yang maunya mencari sesuatu sensasi yang buat masalah untuk mereka sendiri, sehingga dengan demikian terjadilah pertentangan dari kemauan mereka secara duniawi, gimana kemauan dari spiritual juga bagaimana berbeda. Maka dari itu yang dicari itu bagaimana bisa mendapatkan keinginan sesuai dengan kebutuhan duniawi mereka. Akhirnya siapapun juga yang terjun terus-menerus ke arah keduniawian, malah itu jadi masalah. Tetapi kalau kita masuk ke dalam batin dan pikiran kita, masalah apapun itu malah harus dibuang dalam pikiran kita. Jangan dibuat masalah, karena sehingga demikian kita akan lebih jernih, lebih damai dan lebih bahagia. Kebahagiaan akan bisa didapatkan. Itulah yang dikatakan itu tujuan daripada manusia, bagaimana bisa meningkatkan kebahagiaan mereka. Sehingga Sang Buddha sudah menjelaskan sangat-sangat detail, ternyata spiritual itu tergantung ketenangan batin kita. Ada yang namanya jana pertama. Jana pertama kita tenang dalam tingkatan yang pertama. Kalau kita mau lebih tenang lagi, masuk jana yang kedua, kita lebih damai lagi di situ. Kalau mau lebih happy lagi, jana yang ketiga dan seterusnya, jangan keempat. Jadi dengan demikian ini Sang Buddha menjelaskan bahwa tingkatan ketenangan itu ada 8 tingkatan. Tetapi ini bukan nirwana, belum ini. Tetapi nirwana itu di luar itu lagi. Jadi itulah yang dikatakan hal yang demikian ini tidak bisa dimengerti oleh kebanyakan orang, karena yang tertinggi ini bukan hanya sekedar dikata-katakan, tetapi bagaimana kita bersama-sama untuk mempraktekkan secara pribadi, karena tiap-tiap individu baru merasakan. Kalau dia menemukan kedamaian itu, oh ternyata damai itu bahagia. Iya tak? Tetapi di dunia kan lain. Bahagia kalau bisa dapat bojo 1, kedua, ketiga, makin banyak makin bahagia. Mereka bilang gitu, kan terbalik. Itu makin banyak istri kan makin masalah itu ya toh. Iya, makin banyak harta gimana, Bante? Sama juga. Sebenarnya bagaimana sih tanda atau ciri orang yang telah mencapai ketenangan batin? Tadi kan ada jana 1 sampai jana 8. Apa yang misalnya kita ingin ngecek ke dalam diri, Bante? Apakah kita ini sudah jana 1 atau jana 2? Itu gimana? Ada nggak tolok ukurnya? Ya, ada sih. Istilahnya jana 1 itu membutuhkan 5 faktor. Ya, 5 faktor itu ada pikiran sudah terarah ke satu objek. Lalu pikiran itu menyatu, merenungkan dalam objek itu, di situ rasa aku senang, aku bisa memusat di situ.
timbullah yang dikatakan kebahagiaan. Ketika bahagia itu karena kita sudah bisa menyatu dengan objek itu. Nah, ini namanya 5 faktor itu. Nah, kalau kita sudah tahu ini, oh berarti kita ketika meditasi, katakanlah kita ke nafas. Ke nafas itu bisa 5 menit terus-menerus ke nafas, tidak mikirkan yang lain. Jadi itu saat itu kita sudah bisa dikatakan jana 1 bisa capai. Oke. Ya toh? Maka itu kalau kita mau tingkatan yang lebih tinggi, arah pikiran, perenungan itu harus dilepas. Hanya tinggal senang, bahagia, dan menyatu. Nah ini 3 faktor ini yang harus dimiliki. Kalau kita mau lebih tenang lagi, lebih bahagia lagi, ternyata itu rasa senang itu harus dibuang. Tinggal bahagia dan menyatu. Nah kalau kita mau lebih tinggi lagi, itu malah kebahagiaan ini harus dibuang. Hanya tinggal satu kesatuan ekagata cita. Jadi kalau dilihat, manusia itu terbalik dengan apa yang diharapkan Sang Buddha. Mereka maunya mencari sensasi-sensasi yang menyenangkan melalui mata lah, telinga lah, pikiran, banyak yang bisa menyenangkan bagi mereka. Sehingga dengan demikian inilah yang dikatakan, itu sesungguhnya penghalang untuk mendapatkan kedamaian. Penghalang untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi mereka menganggap, itu bahagia kok, itu menyenangkan. Akhirnya ya itulah. Sehingga mereka tidak mencari yang lebih membahagiakan lagi, ya mencari sensasi-sensasi yang mereka alamin sendiri. Itulah yang dikatakan bahwa mereka itu kebalikan dari apa yang diharapkan oleh Sang Buddha yang menekankan kebahagiaan di dalam spiritual kita pribadi masing-masing, bukan kebahagiaan secara luar. Kalau kebahagiaan yang di luar itu sesungguhnya secara jelasnya mereka sudah alamin semua. Ternyata dia belum menemukan kebahagiaan. Maka itu mereka masih tidak puas. Orang yang sudah kaya kepingin lebih kaya lagi. Yang sudah kaya tambah kaya lagi. Maunya seperti itu, ya toh? Sudah dapat istri satu juga tidak puas. Kepingin yang kedua dan seterusnya. Seperti itulah yang namanya keserakahan mereka yang tidak sadarin. Ya, berarti masih ada gejolak ya Bante ya? Masih pasti. Belum stabil gitu. Dia masih bergerak terus. Ya itulah itu yang namanya ketidakdamaian dalam pikiran itu menyebabkan mereka tidak bahagia. Maka dari itu sangat-sangat disayangkan kalau kita ini belajar agama tidak berani menyeluruh mempelajari semua tujuan dari semua agama itu apa, dipelajarin cara untuk mencapai tujuan itu jelas atau tidak jelas. Nah itu. Ya ini masuk nih Bante. Bagaimana benarkah kedamaian batin sering dikaitkan dengan praktik spiritual dan dipandang sebagai jalan menuju realisasi diri dari pencerahan. Nah, praktik spiritual yang seperti apa dan bagaimana Bante? Sudah gini ya, tujuan dari agama itu bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan dan kedamaian, baik secara pribadi maupun secara lingkungan kita. Kalau secara pribadi kita belum damai, sulit untuk mengharapkan kedamaian bagi pihak yang lain. Maka dari itu kalau dilihat 8 jalan utama itulah satu-satunya yang diajarkan oleh Sang Buddha yang sangat-sangat jelas. Kedamaian dalam lingkungan masyarakat kita itu akan terwujud kalau masing-masing memiliki ucapan yang benar dan baik. Kalau ucapan tidak benar, caci maki lah, fitnah lah, hal demikian ini membuat ketidaktenangan. Ya, maka betul. Itu ucapan itu harus menunjukkan bahwa dia punya agama dalam ucapannya. Kalau ucapannya kotor, kita katakan dia bukan agamawan. Demikian juga tingkah laku kita. Tingkah laku itu harus benar dan baik. Kalau tingkah laku itu benar dan baik, itu akan pasti membuat kedamaian dan kebahagiaan. Kalau sekarang kalau kita lihat di tempat yang sedang berperang, di sini nembak, di sini ngebom, mereka tidak damai. Kan kasihan. Maka itu tingkah laku itu sangat-sangat menjadi sarana membuat kedamaian. Ucapan tingkah laku itu menunjukkan dia beragama secara tubuh jasmani, beragama secara ucapan, bukan beragama cuma KTP netok. Jadi Sang Buddha tidak mengharapkan KTP-mu apa? Enggak. Yang Sang Buddha harapkan, jadilah manusia yang pandai dalam cara kamu bicara, tidak pernah membuat penderitaan bagi makhluk yang lain. Jadilah kamu juga pandai dalam tingkah laku kamu, juga menggunakan tubuh dan jasmani ini bermanfaat bagi pihak yang lain. Dan kalau kita mau lebih tinggi lagi,
bagaimana sudahkah kita damai dalam batin dan pikiran kita. Kalau kita belum damai, nah inilah yang dikatakan kita harus memperhatikan. Kita semua orang punya waktu 24 jam. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu ini seefisien mungkin, setiap detik untuk meditasi itu yang penting. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Baik, pemirsa Dhamma TV, ternyata untuk mencapai kedamaian batin, antara lain kita harus berlatih meditasi. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Ya, apa kabar pemirsa Dhamma TV yang baru saja memutar channel kami? Anda bisa melihat selain di TV lokal Dhamma Televisi, Anda bisa juga melihat di channel YouTube, di channel Dhamma Televisi dalam Manage Your Mind. Baik, tema kita adalah bagaimana menemukan kedamaian batin. Apakah Anda sudah bahagia? Tentunya kita masih berjuang untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Baik, Bante, meditasi itu untuk melihat apakah kita atau melatih diri ya, untuk melatih diri agar supaya tenang. Tetapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan sehari-hari aja, Bante, ada sesuatu yang misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita, misalnya ada janji yang tidak ditepati atau mungkin ketidakdisiplinan di dalam rumah, itu kan hal-hal kecil yang bisa mengganggu. Bagaimana, Bante? Ya, maka dari itulah yang penting kan kita harus tahu sebagai seorang tua itu punya kewajiban untuk membimbing dan mengarahkan anak-anaknya sendiri. Maka itu alangkah indahnya kalau tiap-tiap orang tua pagi dan malam itu mengajak anak-anak bersama-sama untuk berdoa, baca parita, bersama-sama untuk meditasi. Maka dari itu ketika kita baca parita itu sudah merupakan ajaran yang sangat luar biasa. Karena dalam ajaran itu kita waktu berdoa itu adalah motivasi yang luar biasa. Pertama kali kita mendoakan, waktu memberikan hormatan pertama kali itu sudah motivasi bahwa Sang Buddha ini sudah suci, murni, bebas dari semua penderitaan, bebas dari pengotor, tetapi semua itu berkat usaha beliau sendiri. Kita juga mau begitu, mau bebas dari semua masalah, kita harus berusaha dalam teknik cara berpikir kita bagaimana melepas dan membuang supaya kita jernih dan bersih. Maka dari itu kedua, Sang Buddha sudah mengajarkan bahwa ajaran-ajaran itu sudah tepat, sudah benar. Tapi kita belum pernah menganalisa tepatnya di mana, benarnya di mana. Ternyata kita diminta, marilah kita bersama-sama merenungkan bagaimana menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Sudah benar atau belum? Sudah baik atau belum? Kalau keenam indera kita salah semuanya, kita tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Maka itu kalau kita sudah benar semuanya, karena tidak memasukkan yang negatif, otomatis pikiran kita tidak menderita. Masukkan yang positif, kita akan senang dan gembira. Bebas dari positif dan negatif, kita akan terbebaskan dari semua masalah apapun juga. Itulah yang dikatakan kebenaran, inilah yang harus kita hormatin. Ketiga, siapapun juga yang menjalankan kebenaran di dalam keenam indera itu, itulah sesungguhnya yang dikatakan dia sudah melaksanakan jalan menuju damai dan bahagia. Tiap-tiap individu, aku sebagai siswa Sang Buddha, menghormati yang telah menjalankan itu, dia akan mendapatkan damai dan bahagia. Sudahkah kita masing-masing dapat damai dan bahagia? Kalau belum, berarti kita sesungguhnya belum mengetahui inti dari semua agama. Maka itu yang dikatakan ketika kita memberikan penghormatan 3 kali itu sudah luar biasa motivasi. Lalu kita membacakan sifat-sifat Sang Buddha, sifat-sifat apa yang dhamma itu, sifat-sifat dari siswa Sang Buddha sendiri. Jadi dengan tahu, oh kita jadi siswa Sang Buddha itu harus gini. Jadi jelas apa yang dijalankan. Jadi kalau kita bukan rambiang lagi, asa percaya, kalau cuma diajarkan percaya, itu cocok untuk anak kecil. Kita diajar ke dewasa itu analisa selidikilah ke dalam kita pribadi masing-masing, ke dalam keenam indera ini, inilah kitab suci berjalan kita. Jadi dengan cara seperti inilah yang dikatakan kalau kita bisa mengajak keluarga kita, anak-anak kita doa bersama, meditasi bersama,
ini sebagai jalan untuk menunjukkan kekayaan batin mereka diperoleh tiap hari. Kalau kita hanya diajarkan kaya-kaya duniawi, tidak pernah kaya dan batin, punya kekayaan ratusan triliun, tapi batinnya miskin, meninggal, dia akan sengsara di alam sengsara nantinya. Karena kebiasaannya negatifnya lebih banyak, menuju yang negatif. Tetapi kalau dia sambil berjuang, kaya dalam duniawi, juga pagi dan malam berjuang untuk menenangkan pikiran, berdoa dengan sungguh-sungguh, mengerti dan dijalankan, karena di situ kan bertekad untuk melaksanakan molimo, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak bicara yang tidak benar, tidak mabuk-mabukan. Itu ditekad, ini aku hentikan. Nah, dengan demikian ini akan terlihat masyarakat kita itu akan memiliki moral yang baik. Kalau moral yang sekarang amburadul, jadi mereka itu tidak melaksanakan jalan yang menuju ke arah kesadaran bagi tiap-tiap individu. Orang yang sadar tidak akan membunuh lah. Orang yang sadar tidak akan mencuri dan korupsi. Yang tidak sadar dan yang suka korupsi itu yang mereka nggak sadar-sadar, tapi senang dengan korupsi mereka. Ya toh? Yang suka berzina, wah itu karena mereka dikatakan inilah sifat-sifat kebinatangan dijalankan oleh mereka-mereka. Ada ketok babon dikejar, ya toh? Ayam ya? Ayam seperti itu. Kita juga seperti itu. Kalau berpindah-pindah cari sasaran-sasaran terus untuk seksualitas, ya otomatis dia tidak bedanya dengan binatang. Maka itu kita sebagai manusia tahu ini sebagai latihan harus kita hindarin. Kita bukan binatang, kita manusia tegas, berani menaklukkan pikiran kita, menguasai, tidak terseret oleh nafsu birahi, gitu. Ya, Bante, ini di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bagaimana menjaga kedamaian batin ketika ada seseorang yang berhutang kepada kita dan ternyata tuh nggak dikembalikan gitu. Sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun gitu. Bante, gimana Bante supaya tetap damai gitu, Bante? Ya, memang serba sulit. Kita memang harus tahu, Sang Buddha sudah mengajarkan pada kita, memang jangan memberikan hutang pada siapapun juga. Karena itu pasti risikonya tidak dibayar. Tetapi kita kalau memang punya cinta kasih, bahwa kita memang ada lebih dana, yang diminta itu masuk akal lah untuk mereka gitu. Untuk apakah untuk anak sekolah, macam-macam. Ya logikanya seperti itu. Kita punya cinta kasih, saya siap. Mereka hutang, kalau mereka tidak mau membayar, sudah aku rela. Jadi seolah-olah kita berdana. Kalau kita sudah siap seperti ini, serahkan. Kalau kita tidak siap, ya jangan dijalankan, kan seperti itu. Jadi tergantung kerelaan kita untuk memotong dan melepaskan harta sebagian itu untuk membantu dia. Walaupun dia tadi bilang utang, dan kita juga tahu dia punya utang dengan saya kalau tidak dibayar-bayar. Ya kita sudah siap lepas. Dengan cara seperti ini kita tidak terikat dengan harta itu, karena kita tahu manajemen cara berpikir kita terhadap apapun juga hanya lepas. Jadi kita tidak terikat dengan apapun juga. Itulah yang dikatakan melatih tidak terikat terhadap apapun juga, dijalankan dengan sungguh-sungguh, kita akan lebih damai. Kalau kita tidak siap melepas, kita tidak akan bahagia. Oke, jadi intinya kita harus melepas ya. Sebesar apapun sih sebenarnya Bante, intinya tidak melekat pada hal itu ya. Ya itulah, jadi itulah yang dikatakan Sang Buddha katakan, kita manusia menderita itu karena melekat, tidak mau melepas. Betul. Tetapi kalau kita bisa melepas, kita bebas dari penderitaan itu. Masalah itu karena kita pikir terus berulang-ulang. Kalau tidak perlu dipikirkan masalah itu, kan tidak ada masalah dalam pikiran kita. Itu aja. Ya. Bante, apakah kedamaian batin itu penting dan apa kaitannya dengan surga? Sesungguhnya begini ya, kita harus tahu, surga itu sudah bisa diciptakan di dunia ini. Karena surga itu sesungguhnya tergantung gelombang batin dan pikiran kita. Kalau batin dan pikiran kita selalu positif, selalu baik, kita bagikan menciptakan surga di dunia ini dengan nyata. Maka dari itu kita lebih sering juga mengatakan manusia itu harus memahami modul pertama, ada modul kedua. Kalau kita pakai modul yang pertama ini, Sang Buddha katakan kebiasaan pikiran-pikiran negatif itu yang membuat kita gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, frustrasi, stres itu modul yang salah. Itu yang pertama.
Maka itu kita harus membuang modul pertama ini supaya tidak ada di dalam pikiran kita pribadi masing-masing. Kita harus ganti modul yang kedua, membiasakan untuk membangkitkan energi yang positif di dalam pikiran-pikiran kita pribadi masing-masing. Dengan secara terus-menerus tiap detik kita manfaatkan, mengucapkan sadar damai, waktu kita duduk, waktu kita berjalan, olahraga, duduk di mobil, jaga toko, kerja apapun di sawah, naik pesawat, di mobil, di kereta api, hanya ucapkan sadar damai, itu jalan kebahagiaan. Oke, sadar damai. Kalau kita renungkan, senantiasa sadar dan senantiasa damai. Baik, pemirsa Dharma TV, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Baik, masih bersama saya Sapna Dewi dan narasumber kita yang mulia Biku Dhamma Wicayo Mahathera dalam bagaimana menemukan kedamaian batin. Bante, pentingnya kedamaian batin itu untuk hal apa saja sih Bante? Dari manfaat fisik, emosional, dan tentunya sosial. Sesungguhnya kalau kita damai itu, semuanya itu kan digerakkan oleh pikiran kita. Kalau pikiran sudah positif, sudah damai, ini akan menyebabkan ucapannya juga sesuai dengan pikirannya itu akan yang dikeluarkan. Kalau pikiran kita kotor, pikiran kita jelek, pikiran kita tidak damai, ucapannya juga jelek dan kotor. Jadi dengan demikian otomatis itulah akan terlihat dengan jelas di dalam hubungan sosial itu, kebanyakan mereka itu tidak damai pikirannya. Sehingga timbullah masalah di mana-mana. Saling pukul, memukul, tendang, menendang, caci maki, fitnah, macam-macam terjadi. Maka dari itulah yang dikatakan kerusakan di dunia ini yang kita lihat, kekacauan terjadi, peperangan, percekcokan, pertengkaran, apapun juga yang terjadi itu disebabkan sumbernya dari pikiran yang belum tertata rapi, belum damai, menyebabkan ucapan tingkah lakunya juga amburadul. Maka dari itulah yang dikatakan manusia yang ingin menciptakan dunia ini damai dan bahagia, satu-satunya jalan hanya bagaimana menciptakan pikiran ini selalu tertata rapi untuk tahu arah pikirannya, tahu tujuannya, dan dilaksanakan, bukan dipercaya. Kalau kita teori agama itu hanya teori. Sang Buddha yang penting itu dilakoni, dijalankan. Mereka tidak tahu bagaimana menata kehidupan dengan benar. Itulah yang dikatakan dunia akan jadi amburadul. Maka dari itu etika itu adalah tata cara mengatur kehidupan ini lebih damai dan lebih bahagia itu etika dijalankan. Kalau tidak ada etika, tidak ada peraturan, amburadul semuanya jadinya. Maka dari itulah yang dikatakan kalau ini sudah dijalankan dengan tepat, manusia itu bisa menciptakan kondisi di dunia ini, oh indahnya, bagaikan surga yang nyata, mampu kita ciptakan bersama. Itulah tujuan dari semua agama. Bukan nanti mati baru masuk surga. Tidak tahu bagaimana keadaan dunia ini. Masih perang terus, masih kacau terus. Karena gurunya sendiri belum mencapai kemurnian dalam batinnya, masih banyak kekotoran batinnya. Kalau gurunya masih punya keserakahannya, masih ada kebenciannya, masih ada kebodohannya, sulit untuk bisa mengajarkan kepada murid-muridnya itu, ini loh musuh kamu, ini loh musuh yang paling berat, ini loh yang harus kamu taklukkan. Yang ditaklukkan malah yang di luar. Sesungguhnya musuh yang paling berat itu ada di dalam pikiran kita masing-masing. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan kita pribadi masing-masing. Kalau ini bisa ditaklukkan dengan tepat arah, tepat gunanya, otomatis kita akan bisa mendapatkan kedamaian yang kita harapkan itu. Ya, Bante, kenapa sih di dunia ini sudah datanglah ribuan para guru-guru agung lah istilahnya. Mengapa masih banyak orang yang belum menemukan kedamaian ini? Masih ada perang di sana. Apakah itu terkait dengan tingkat kesadarankah? Atau tumimbal lahir mereka dari makhluk apakah? Apakah itu terkait? Bisa dikatakan memang masing-masing itu kan sudah ada kebiasaan gelombang pikiran mereka. Ada juga istilahnya manusia itu yang lahir dari alam bawah, apakah alam asura, alam peta, lahir ke alam manusia. Sifatnya kan jelek, dasarnya sudah jelek.
lalu dia dapat ajaran input yang jelek juga, otomatis dia akan jadi mengikuti cara yang jelek. Tetapi kalau yang mereka lahir dari alam atas, dari alam surga ke bumi ini, sifatnya dasarnya sudah baik, lalu mendapatkan ajaran yang benar, yang baik, wah ini dia tambah baik, tambah benar, mengikuti cara yang benar itu. Maka dari itulah yang dikatakan tiap orang itu harus merevolusi dirinya sendiri untuk menyadarin sifat dasarku itu condongnya kemana, ke negatif lebih kuat ataukah ke positif yang lebih kuat. Kalau kita negatifnya lebih kuat, berarti kita wah, saya ini dominasinya dari alam bawah, sekarang juga negatif kuat, sehingga kita tetap menuju negatif. Akhirnya dia mencari ajaran yang cocok dengan dirinya. Wah, agama ini cocok loh aku berbuat dosa dengan cara begini bisa diampunin, bisa dibersihkan dosaku. Nah, akhirnya dia merasa tidak perlu takut berbuat dosa lagi. Maka dari itulah yang dikatakan program-program yang salah itu juga menjadi sarana yang berbahaya. Maka dari itu kalau bisa memang pemerintah harus tegas, agama boleh, tetapi hukum itu harus tegas. Yang salah tetap dihukum. Jadi kalau tidak ada ketegasan seperti ini, amburadul seperti itu, sekarang ya kalau dilihat ya di dunia ini ya begitu, masih amburadul semuanya, belum ada ketegasan, jadi wajar di mana-mana masih kacau, masih banyak kejahatan yang merajalela. Ya. Sangat disayangkan. Ya. Baik Bante, saya jadinya harus optimis apa pesimis nih melihat bahwa bumi seperti itu, ataukah mungkin bahwa di bumi ini adalah pusat atau tempat penggodokan dari kesadaran-kesadaran manusia yang berada di dalamnya, Bante? Ya, kita sekarang jangan katakan kita optimis atau kita pesimis. Kita harus tahu bahwa kita mengikuti jalan benar secara pribadi masing-masing. Karena Sang Buddha katakan kita terlahir karena karma kita sendiri. Didukung oleh karma kita akan mewariskan karma kita sendiri. Jadi kita jangan menilai yang di luar. Tetapi kita harus menilai ke dalam diri kita bagaimana karma, aktivitas pikiran kita, bagaimana aktivitas cara bicara kita, bagaimana aktivitas tingkah laku kita, apakah sudah di dalam jalur yang benar dan baik. Kalau ini sudah jalur benar dan baik, ya kita jalani. Walaupun yang di luar itu banyak yang negatifnya. Maka itu Sang Buddha katakan, Sang Buddha itu satu-satunya yang berani bicara, yang bisa masuk ke alam bahagia cuma seperti tanduknya kerbau. Yang masuk ke alam sengsara itu seperti bulu-bulunya kerbau. Jadi bisa dikatakan 2:2 juta. Jadi kita termasuk yang mana? Kalau kita mau mengikutin, ya yang banyak yang aku ikutin. Yang banyak itu yang sebagai kebenaran. Tidak. Yang banyak itu ternyata lebih banyak yang kotornya. Jadi yang benar itu sangat sedikit. Maka dari itu kita harus punya tekad, aku harus menjadi manusia yang benar-benar benar di dalam diriku sendiri, di dalam tata cara berpikir yang lain dari yang lain. Kalau kita mengikuti kebiasaan yang salah, kita juga ikut amburadul. Memang tujuan manusia itu seperti air, kewajarannya itu seperti air. Tetapi kalau kita bisa membendung air itu, ya otomatis kita akan dapat manfaatnya. Maka dari itu kita jangan mengikuti sifat rendah kita yang seperti air mengalir terus ke arah rendahan. Kita harus mampu membendung dan mengangkat air ini menuju yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Ya Bante, kalau menurut Bante apa sih, tadi ada negatif dan positif, apa sih sebenarnya perbuatan negatif dan perbuatan positif secara contoh-contohnya gitu Bante? Gampangnya begini, Sang Buddha itu kalau dilihat, beliau itu adalah sadar akan dirinya sendiri. Kita juga harus sadar bagaimana kita melihat apapun juga di situ yang kita lihat itu ada positif dan negatif. Tergantung kita. Arah kalau kita senang dengan yang negatif, kita akan masuk ke negatif. Kalau kita mengarahkan yang positif, kita akan mengikuti yang positif. Tapi ya otomatis sekarang ya kemarin ada tamu datang juga. Dia bilang istrinya itu lebih condong senang untuk nonton sinetron lah, nonton dari YouTube lah, nonton ini. Yang ditonton ya hanya drama-drama itu. Tapi drama-drama itu kalau dilihat, ternyata yang dijelaskan keserakahan manusia,
kebencian manusia, ketidaktahuan bagaimana makan dan mabuk-mabuk, perselingkuhan, macam-macam, banyak negatifnya yang tetapi kita tidak sadar bahwa itu negatif. Makanya kalau kita sadar itu tidak ada gunanya, kurang bermanfaat. Makanya itu lebih baik jangan memasukkan program-program yang negatif itu. Makanya itu kalau kita bisa itu bagaimana memasukkan program-program yang positif. Coba kita perhatikan TV yang kita lihat, berita-berita di TV apapun juga, yang mana yang positif? Ternyata sama sekali dari positif. Kecuali kalau kita lihat manusia yang bijaksana akan memilih dan melihat, mengetahui, ternyata cuma Dhamma TV loh sih positif. Nah itu yang benar. Ya, jadi bukan promosi ini ya Pak? Bukan promosi, harus tegas dan berani. Memang benar Dhamma TV itu yang paling positif. Oke, baik. Jadi Dhamma TV menjadi sebuah tolak ukur perbandingan bagi media-media lain untuk Anda bisa melihat bahwa acara-acara di media TV, Dhamma TV itu sesuatu yang positif. Benar apa enggak? Bisa Anda telepon ke Dhamma TV untuk menyatakan apakah benar apa enggak. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, mari kita lanjutkan Manage Your Mind dalam bagaimana menemukan kedamaian batin. Ya, Bante. Sebenarnya faktor apa sih yang menyulitkan seseorang untuk menemukan kedamaian batin, Bante? Baik dari eksternal maupun internal. Yaitu yang dikatakan kita harus memahami bahwa Sang Buddha mengajarkan dua faktor. Tahu atau tidak tahu. Kebanyakan manusia itu tidak tahu caranya untuk bisa menciptakan kedamaian ke dalam diri kita masing-masing. Sehingga ketidaktahuan itu dia berusaha untuk mencari terus. Malah yang dicari itu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan kedamaian. Yang dicari itu hanya materi yang dia butuhkan selama di dunia ini. Maka dari itu dia tidak memahami bahwa ada kekayaan batin itu yang perlu juga dikembangkan. Makanya dia harus tahu bagaimana yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi sudah saya katakan, modul mana yang kita pakai? Modul satu atau modul yang kedua? Yang satu itu dikatakan segala sesuatu dipimpin oleh pikiran kita, dibentuk oleh pikiran kita, dibiasakan oleh pikiran kita. Barang siapa yang membiasakan dan pikiran-pikiran negatif, penderitaanlah mengikuti orang itu. Jadi kalau kita masih menderita, modul kita yang salah. Yang kita masukkan dalam pikiran kita itu salah, sangat salah. Maka itu kita harus ada keberanian membuang modul yang salah itu, gantilah direvolusi dengan modul yang terbarukan, yaitu yang kedua. Kita memimpin pikiran, membiasakan, menciptakan pikiran yang positif. Itu akan mendatangkan sumber kebahagiaan kita. Maka itu siapapun juga kalau sekarang ini tiap detik itu berharga. Tiap detik kita isi pikiran itu dengan apa? Kalau kebanyakan negatif, tiap detik negatif, selamanya akan jadi negatif dominan sekali. Maka itu kalau kita sudah tahu demikian, pekerjaan di luar itu memang banyak yang dikerjakan. Tetapi sesungguhnya banyak waktu yang senggang kita, tapi kita tidak menyadarin. Kita jaga toko, pembelinya tidak begitu terus-menerus toh. Kita terkadang banyak waktu senggangnya. Kita melayani orang katakanlah 10 menit misal. 50 menit kosong. Nah ketika kosong itulah kita duduk diam, ucapannya sadar damai, sadar damai, sadar damai. Nah dengan demikian sambil kita bekerja ke dunia ini untuk kebutuhan kita dunia, tetapi kita juga bekerja dalam batin kita hanya mengucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai, itu akan membawa manfaat. Supaya kita tahu bahwa ada konsentrasi, ada arah, ada tujuan, iki lo yang aku cari. Kesadaran masuk dalam kedamaian yang secara terus-menerus dengan mengsugesti sadar damai terus-menerus, itu akan menjadi sarana munculnya pikiran positif, kita mampu menciptakan kebahagiaan dalam diri kita. Ya, Bante. Ketika kita menghadapi persoalan gitu ya, kemudian biasanya emosi kita tersulut misalnya, Bante. Jadi pada saat kita masuk di suatu kondisi yang seperti itu, apakah
kemudian kita harus melakukan itu tadi, sadar damai seperti itu. Ya, begini, itulah yang dikatakan ilmu yang Buddha itu sangat banyak. Sang Buddha mengajarkan bagaimana mengatasi pikiran-pikiran ketika timbul pikiran negatif. Alangkah indahnya bila mana bisa diganti dengan pikiran positif, berusaha untuk menaklukkan yang negatif itu jangan dominan. Yang positif itu dominan. Nah, itu memang ada caranya seperti itu. Diganti aja dengan sadar damai. Demikian juga kita harus tahu dengan pikiran-pikiran negatif itu apa manfaatnya, apa kerugiannya. Kalau kita merenungkan tidak ada manfaatnya, banyak kerugiannya, otomatis orang yang bijaksana tidak akan meneruskan pikiran negatif itu. Dia menghentikan. Maka dari itu dengan cara seperti ini berulang-ulang kita jalankan, tetapi jangan ada masalah baru kita ucapkan sadar damai. Ketika belum ada masalah itu loh, biasakan aja sadar damai, sadar damai, sadar damai. Lalu itu akan memancing dominasi pikiran-pikiran positif itu sangat-sangat dominan. Jadi kebiasaan yang positif itu lama-lama sangat kuat. Kita akan tahu, oh ini negatif. Kita akan cepat tahu, oh ini negatif, ini negatif. Karena kita sudah terbiasa positif. Kalau kita belum terbiasa positif, sulit untuk membedakan ini positif atau ini negatif. Karena kita tidak pernah melatih mana yang positif dan mana negatif. Nggak pernah diajari di sekolahan. Ayo, sekolah mana yang pernah ngajari itu? Iya, nggak ada itu. Betul. Jadi kadang ucapan-ucapan kasar tuh tidak disadari bahwa itu sesuatu yang negatif. Ya, jadi kebiasaan begitu juga ya. Ya, itulah. Iya, jadi kebiasaan. Harus guru-guru mengajarkan kata-kata yang kasar tuh, yang jelek itu ini dijelaskan satu persatu. Etikanya diajarkan. Mengfitnah, caci maki, kata-kata kasar, berbohong, omong kosong, omong yang tidak ada gunanya, inilah kata-kata yang tidak bermanfaat. Jangan diucapkan. Nah, seperti itu diajarin oleh mereka lah. Kalau mereka tidak pernah menjelaskan, etika tidak pernah ditekankan, guru-gurunya ngomongnya juga aku banyak langgarnya ini. Guru-gurunya aja begitu. Iya, ikut juga sama, ketularan. Aduh, ya. Baik, jadi ini kalau semacam ini pendidikan itu memang harus dari keluarga ya Bante, Iya. dan tentunya juga dari rumah, dari keluarga dan dari sekolah ini, dan dari sekolah-sekolah agama dong tentunya yang mengajarkan. Ya, memang seharusnya begitulah. Jadi kan agamawan itu kalau dilihat mereka itu harus punya tugas yang berat seharusnya. Mengajarkan dengan tepat arah, tepat guna, jangan berdasarkan ada yang kitab-kitab itu, tapi harus berani belajar secara menyeluruh dari semua agama dan dipilah dan dipilih. Ternyata mana yang paling benar, yang paling baik, itu ambil aja. Jadi kita tidak usah sungkan-sungkan. Kita baru-baru ini di YouTube itu dari kelompok tertentu dari agama lain, dia bicara masalah reinkarnasi, masalah hukum karma. Saya pikir bagus juga. Jadi mereka berani itu bicara itu. Ya. Jadi dengan mungkin walaupun itu ada di agama Buddha toh, walaupun dia bukan agama Buddha, tapi tidak menjadi masalah. Ditegaskan itu ada seperti ini loh. Wah, kan bagus. Jadi dengan mungkin tidak usah sungkan, tidak usah malu bahwa ini kita ambil dari agama lain. Saya lihat siapapun juga yang kalau dia khotbahnya hanya membahas masalah pikiran dibahas, sesungguhnya itulah yang ditekankan Sang Buddha. Iya tak? Jadi agama itu hanya cuma dua macam, pikiran atau Tuhan. Kalau kita membahas Tuhan terus, saya kira sopo yang pernah tahu, siapa yang pernah lihat, siapa yang pernah membuktikan kebenaran ini. Tetapi kalau pikiran kita, yo elek apik nak pikiranmu dewe ya. Kita tahu betul juga nak awak kene ya toh. Jadi inilah yang dikatakan Sang Buddha katakan pikiran itulah sebagai pencipta surga dan neraka. Bagikan Tuhan ya toh, ada dalam pikiran kita sendiri. Jadi dengan pikiran inilah yang dikatakan, marilah kita bersama-sama jadilah Tuhan yang mampu menciptakan surga di mana-mana. Itu indah dunia ini. Baik, Bante. Baik. Ada 2 menit, Bante bisa memberikan kesimpulan dan tips-tips bagaimana menjaga kedamaian batin. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita dengan tegas mulai saat ini dan seterusnya, tidak ada satupun yang lebih indah dan lebih bagus daripada mengolah pikiran kita secara pribadi masing-masing. Pikiran yang terlatih dengan baik
akan mendatangkan kesejukan, kedamaian, dan kebahagiaan. Untuk melatih pikiran ini dengan sangat-sangat simpel, kita harus memahami bahwa sadar damai itu adalah kata-kata yang sekedar kita bangkitkan dalam pikiran kita untuk diciptakan dalam batin kita secara pribadi supaya muncul bagaimana kesadaran itu bisa menemukan kedamaian secara pribadi di dalam batin dan pikiran kita. Ucapkan terus-menerus sadar damai, sadar damai, sadar damai. Karena siapapun juga yang menjalankan ini, dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Karena ada satu pengalaman, satu umat kita di Jakarta ketika dia baru pindah dulunya dari agama lain, pindah ke agama Buddha, kita tekankan, ucapkan sadar damai, sadar damai. Ternyata dia jalankan dengan sungguh-sungguh sambil bekerja, sambil melaksanakan tugas duniawinya, dia ucapkan sadar damai, sadar damai. Itu ternyata membuat usahanya begitu selalu habis, yang dia buat selalu laku keras. Jadi dengan demikian ini ternyata energi positif itu juga membawa positif, efek yang positif di dalam bisnis kita, efek positif dalam pikiran kita, lebih damai dan lebih bahagia. Marilah kita temukan sejahtera secara duniawi, damai secara batin. Itulah sesungguhnya kekayaan yang kita cari bersama. Baik, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya perbincangan kita ini saya berharap bisa menimbulkan inspirasi dan pencerahan bagi Anda semua yang tentunya masih belum bisa menemukan kedamaian batin. Baik, saya Sapna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata kunci kita, mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Namo Buddhaya. Sukihoto Namo Buddhaya.